Beliau laksana payung di kala hujan, laksana tongkat di kala mau roboh. Man huwa, siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kami selaku insan biasa tidak lupa pula mengaturkan kata-kata ketakziman kami yang kami hormati Abu Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ihsan beserta keluarga yang kami muliakan. Yang kami hormati dewan-dewan guru yang telah mengajari kami baik siang maupun malam tanpa mengenal lelah dan putus asa. Yang kami hormati dewan hakim yang sedang menilai kami dari pertama kami naik di atas mimbar ini sampai nanti kami turun dari mimbar ini. Dan yang teristimewa sekali buat kakak-kakak moderator yang telah sudi membasahi kedua bibir manisnya untuk memanggil nomor undian kami. Dan yang kami hormati para hadirin yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khasanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas lahan persawahan mencapai 8 juta hektar. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan perkebunan sawit mencapai 14 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan penindistribusian yang di dalamnya termasuk berbagai jenis perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan, dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN, dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya. Semua itu hadirin merupakan potensi zakat di negeri yang bertuah ini. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia itu ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak hadirin? Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melaporkan bahwa potensi zakat Indonesia per tahunnya mencapai 327,6 triliun rupiah. Satu angka yang sangat fantastis untuk mensejahterakan umat dan dapat meninggalkan angka kemiskinan. Namun, kuantitas yang mampu dikumpulkan per tahunnya hanya 3,7 triliun rupiah saja. Hadirin, potensi zakat yang besar tadi berbanding terbalik dengan potret kesejahteraan umat di negeri yang bertuah ini. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Masih banyak warga kita yang terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat. Dengan landasan firman Allah
dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 232 menjelaskan bahwa ayat yang telah disampaikan tadi walaupun dalam konteks uraiannya tentang Abu Lubabah dan teman-teman ia berlaku umum. Demikian pula hadirin, walaupun dalam redaksinya khusus ditujukan kepada Rasul, ia pun bersifat umum. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya monumentalnya Fiqhuz Zakah Jilid 2 halaman 747 mengatakan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa yang kuat iman dan mengharapkan pahala akhirat akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan bakhil tidak menunaikannya. Sekali-kali tidak demikian. Dapat kita pahami hadirin, peran penguasa dalam upaya meningkatkan pendistribusian zakat secara profesional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan. Saudaraku, siapakah kita? Indonesia. Siapakah kita? Indonesia. Siapakah kita? Indonesia. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah Jilid 2 halaman 543 menjelaskan bahwa para ahli ekonomi telah mengingatkan hal yang sangat penting, bukan hanya persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan, akan tetapi bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat tersebut didistribusikan. Jawabannya terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati
budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan penting selanjutnya hadirin, apakah zakat yang telah dikumpulkan didistribusikan pada golongan yang telah disebut dalam ayat tadi? Dan haruskah dalam jumlah yang sama? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah Jilid 2 mulai halaman 686 sampai 694 mengatakan bahwa terdapat perbedaan ulama mengenai masalah ini. Di akhir penjelasannya, beliau mengambil kesimpulan yang pertama, jika zakat yang dikumpulkan banyak dan tingkat kebutuhannya sama, maka zakat diberikan pada golongan yang telah disebut dalam ayat tadi. Yang kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan pendistribusian zakat secara profesional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hadirin, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis. Namun, kuantitas yang mampu dikumpulkan per tahunnya masih sangat rendah. Yang kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan pendistribusian zakat secara profesional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan. Kami yakin hadirin, jika setiap muzaki di negeri tercinta ini mengeluarkan zakat, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hebat, bermartabat dan maju. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Rukunnya Islam yang keempat, setiap muslim membayar zakat.